Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para murid Kristus, sahabat-sahabat yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Tugas perutusan yang disampaikan Yesus kepada para murid menjadi rahmat, suatu berkat, tapi sekaligus juga menjadi suatu tantangan. Para murid diutus seperti domba di tengah serigala, maka para murid diingatkan sejak awal perutusan agar senantiasa mengandalkan Tuhan dan bersikap bijaksana, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mohon berkat Tuhan agar kita mampu menjalankan tugas perutusan dengan bersikap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu. Kita sadari segala dosa dan kelalaian kita, dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menyerahkan dirimu kepada manusia dan menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra Manusia. Semoga hidup kami memancarkan syukur kami kepada Dia yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak,
Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyhur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Tetapi Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati Kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan bahaurilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mulutku mewartakan puji-pujian. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, Haleluya, haleluya. Namamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka, dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu.
Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain, dan aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, tugas perutusan Yesus kepada para murid menjadi sangat jelas tadi bahwa Yesus mengutus para murid itu seperti domba ke tengah-tengah serigala, bahwa berbagai kesulitan dan tantangan akan dihadapi oleh para murid di dalam mewartakan kebenaran dari Allah itu. Maka sikap yang dibutuhkan adalah hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik tentu berbeda dengan licik. Kalau licik itu lebih keduanya sama, banyak akal begitu ya, banyak cara, banyak wawasan gitu. Tetapi kalau licik itu lebih cenderung akal untuk sesuatu yang negatif. Bisa saja culas, curang, pendek kata untuk lebih banyak kepentingan diri, itu licik. Sementara cerdik itu banyak akal, tetapi untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Ada banyak wawasan atau cara, pengetahuan cukup gitu, dan berbagai pilihan. Kalau orang sekarang bilang ada plan A, plan B, plan C gitu ya, kemungkinan itu dimiliki. Maka sebenarnya bahasa kitab suci lebih menunjuk pada be wise, itu menjadi bijaksana. Jadi dalam arti itu, orang bijaksana pasti karena wawasan cukup, banyak pengetahuan memadai, lalu dia bisa mempertimbangkan yang terbaik sesuai dengan kondisi yang tepat. Itu kebijaksanaan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Nah, kecerdikan itu dibutuhkan karena seringkali rencana atau plan A begitu, bisa saja ada kesulitan dan masalah, masih bisa ada cara lain yang dilakukan, pendek kata supaya tujuan itu tercapai. Nah, sementara yang tulus tadi berkaitan dengan, pasti berkaitan dengan motivasi atau niat hati. Dan tentu bukan hanya apa yang mendorong niat hati yang tulus itu, tapi juga demi tujuan apa. Maka lurus menjadi sikap pilihan dari orang yang tulus untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mengarah lurus hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan dan mewartakan kebaikan Tuhan bagi sesama. Dan ketulusan itulah yang dituntut bagi para murid, dari para murid dalam pelayanan mewartakan kabar baik kepada banyak orang itu. Lalu pesan yang kedua disampaikan bahwa di saat mengalami banyak kesulitan dan bahkan tadi diserahkan kepada majelis agama dan seterusnya, para murid dimohon untuk tidak khawatir, karena Yesus akan mengutus Roh Allah sendiri, Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Maka tugas perutusan itu selalu disertai oleh Roh Kudus. Roh akan membimbing dan mengatakan apa yang tepat, yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita semua yang dipanggil juga untuk menjadi murid-murid untuk mewartakan kerajaan Allah, dimohon untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan, keterbukaan dengan bimbingan Roh Kudus sendiri, kepekaan hati untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Dan pada saat ada penolakan di suatu kota, tadi dikatakan pergilah ke kota yang lain, untuk meninggalkan kota itu. Di perikop lain disebut kebaskanlah debu dari kakimu.
Karena pewartaan sabda Tuhan atau keselamatan dan kerajaan Allah itu bukanlah suatu paksaan. Dibutuhkan tanggapan bebas dari orang-orang yang mau mendengarkan. Bila tidak mau menerima, ya tinggalkan. Masih banyak orang yang mau menerima kebenaran karya keselamatan dari Tuhan. Semoga sikap pertobatan juga yang ditunjukkan dalam bacaan pertama tadi membuat kita hanya mau mengarah, mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi kesaksian akan Allah, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami persembahkan ini. Ini hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami persembahkan ini. Ini hasil bumi dan dari pokok anggur yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, semoga kami Kau sucikan menjadi orang yang menikmati damai sejahtera. Jadikanlah pula kami rejeki bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami pun senantiasa berusaha untuk mewujudkan kehendak-Mu di dalam tugas pewartaan pelaksanaan pelayanan kami sehari-hari, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, inilah Kristus, Dia yang mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kalian akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber damai sejahtera, bila kami mematuhi sabda-Mu, dunia akan mengalami damai sejahtera. Kami mohon, jadikanlah kami saksi warta gembira dalam segala tingkah laku kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudari-saudara, dalam kebersamaan dan ekaristi kita pagi hari ini. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang meneguhkan kita, kehadirannya yang akan menyertai tugas perutusan kita. Semoga kita tetap setia dan taat dibimbing oleh Roh Allah sendiri agar dimampukan mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam pelayanan kita. Mari kita mohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara yang terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan ekaristi kita sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin.